Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami, kelompok 3, Cynthia Uzukalagani dan Sulistia Azizah ingin mempresentasikan negara dan konstitusi dari mata kuliah PKN. Perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemenkan Undang-Undang 1945. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami atau wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia yang berdiam diri di daerah tersebut. Lalu, secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur tangan dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Unsur-unsur negara. 1. Masyarakat atau rakyat. Masyarakat atau rakyat adalah sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga suatu negara. Nomor 2. Wilayah atau teritorial. Sebagai tempat atau wilayah berdirinya sebuah negara. Lalu nomor 3. Bentuk pemerintahan. Sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Nomor 4. Pengakuan dari negara lain. Sebagai bukti bahwa negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan ilegal. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berdiri suatu undang-undang yang menjadi dasar grond dari segala hukum bentuk organisasi yang ada pada umumnya, berbentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dahulu, konstitusi digunakan sebagai petunjuk hukum penting yang dikeluarkan oleh kaisar atau raja yang digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan substansi tertentu. Konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan 1. Berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang dengan tugasnya masing-masing. 2. Hubungan antar lembaga negara. 3. Hubungan antar lembaga negara yaitu pemerintah dengan warga negara yaitu rakyat. 4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia. Yang terakhir, hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin banyak pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi, tidak menjamin konstitusi tersebut baik. Hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma idea yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada UUD, yang merupakan satu kesatuan utuh, di mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Lahirnya konstitusi di Indonesia. Yang pertama, sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Yang kedua, dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 21 orang yang ditempatkan berdasarkan Maklumat Gunsein-Kan nomor 23. Badan ini menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi di Indonesia. 1. Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis yaitu UUD. UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut sebagai pengatur mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan. 2.
Konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RIS. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 masa amandemen. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Bahan konstitusi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat satu pasal yang membahas tentang cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 27 yang berisi 1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. Yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Kenapa UUD 1945 harus amandemen? Yang pertama, karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara, maka harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, memberi peluang pada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. 3. Menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. 4. Menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter. Sebab, dengan adanya amandemen ini, masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem pemerintahan desentralisasi dan otonom. Dengan catatan, amandemen berarti mengubah tuemen yang bertujuan untuk memperkuat fungsi dan posisi konstitusi suatu negara dengan mengakomodasikan aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan negara. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.